Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptop Lenovo lagi, IdeaPad 3. IdeaPad 3 seri berapa ini di sini? Tidak kelihatan ya. Tuh. IdeaPad 3 apa ini? 14 Are 006 ya. Bentar. 05 IdeaPad 3. IdeaPad. Ya benar, IdeaPad 3 14 Are 05. Oke, jadi ini laptopnya slim. IdeaPad 3 ya. Pakainya Ryzen. Nah, ini kita sebenarnya mau cek saja apakah bisa di-upgrade atau tidak ya. Semoga saja bisa di-upgrade. Oke, kita langsung bongkar saja dulu. Ini tidak ada DVD. Sudah pernah dibongkar. Tidak tahu kenapa. Ini kita bongkar lagi saja. Ini baterainya masih ada. Yang baterai masih ada, tidak saya kurangin karena saya tidak ada rencana untuk bongkar-bongkar yang lain, hanya mau ngelihat apakah bisa di-upgrade atau tidak. Dan di dalamnya ada kayak bunyi kritik sepertinya ada alat atau ada benda entah apa yang mungkin lepas. Jadi saya mau cek ya, sekalian kita cek dia bisa di-upgrade atau tidak. Oke, kita bongkar. Biasa saya akan coba cek dulu tipikal bautnya sama atau tidak. Beda nih. Ini yang tengah seperti ini panjang. Yang mana tadi? Yang bawah seperti ini ya. Ini yang tengah. Kelihatan tidak ini? Ini yang tengah, ini yang bawah. Nah, kalau beda seperti ini bautnya, nanti saya letakkan itu juga berbeda-beda ya. Saya urutkan seperti itu nanti biar tidak salah. Salah baut nanti nonjol sampai ke bodinya bisa rusak. Nah, bautnya ini saya susun ya posisinya tuh. Saya susun mana yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri, mana yang bagian bawah, mana bagian tengah, mana bagian atas, nanti disusun. Tapi bagian sudah di luar kepala tidak disusun ya tidak apa-apa. Ini yang baru-baru belajar seperti saya ini ya susun saja. Oke, ini sudah semua bautnya. Ini harusnya tidak terlalu susah ya kalau sudah pernah dibongkar. Tuh, tarik langsung. Sebentar ya, saya mau cari yang bunyi kritik tadi di mana itu. Sebentar, saya jatuhkan saja. Alhamdulillah langsung ketemu ini. Ada ini nih. Ini bisa jadi biang kerok. Tadi waktu saya sempat nyalakan, dia tidak lama, 10 menit lah kurang lebih, ini ngehang. Kemudian agak sedikit hangat ya, bisa jadikan ini nih penyebabnya nih, masuk ke sini bisa jadikan baut ini penyebabnya masuk ke kipas. Nah, jadi dia kipasnya tidak bisa muter, jadi hangat ya. Oke, baut mana itu belum tahu ya. Sepertinya baut di sini nih. Saya coba pasang dulu benar apa tidak, kok bautnya sampai lepas.
Iya nih, alhamdulillah bener ya. Ini pernah dibongkar tapi tidak tahu ngapain, sampai mesin pun ini harus dibongkar sepertinya. Tapi dia bukan ganti keyboard ya. Kalau ganti keyboard tuh kelihatan, ini tidak ganti keyboard, jadi tidak tahu penyebabnya apa. Dibongkar kenapa belum tahu. Oke, sekarang saya informasikan dulu kita bisa upgrade atau tidak. Kita ke menu utama. Oke, jadi di sini ada NVMe-nya atau SATA M2 SATA mungkin ya. Ini dia ada, atau apa ini ya, NVMe sejenis itulah, PCI Gen 3, mereknya SK Hynix. Kalau SK Hynix itu biasanya dia bawaan, belum pernah diganti. Oke, di sini masih ada tempat hard disk. Di sini masih ada tempat hard disk, tetapi harusnya ini ada konektor hard disk. Coba cari di kotanya. Kalau yang beli baru, coba cari di kotanya, mungkin ada. Nanti kita pasang hard disk di sini atau SSD SATA boleh. Nanti ini ada konektornya ya, tuh slot SATA-nya. Nanti ini ada konektor fleksibelnya. Jadi fleksibelnya dicolok ke sini sama seperti ini nih. Saya pegang saja kamera. Saya sambil duduk ya. Oke, jadi di sini itu kita bisa upgrade ya. Kita bisa tambah hard disk atau SSD. Nanti itu ada konektornya di sini posisinya. Cari konektornya itu di dalam apa namanya itu ya, di dalam plastiknya, dalam kertasnya itu, dalam kotaknya mungkin ada ya. Kalau baru-baru mungkin harusnya ada, seperti Asus ExpertBook itu ada. Kemudian nanti posisinya itu nanti disambung fleksibel ke sini. Ke sini ya. Jadi satu, kita bisa upgrade hard disk atau SSD SATA. Ini NVMe bawaannya SK Hynix ini ya. SK Hynix, sebentar saya cek dulu sebentar giganya, kelihatan tidak ini. Oke. Cukup besar. SK Hynix 512 GB. Jadi kalau mau upgrade silahkan di upgrade. Mau 1 tera artinya upgrade-nya. Kalau tidak ya silahkan cukup 512 ini untuk sistem. Nanti di sini tambah hard disk. Oke, itu sudah. Ini RAM soldernya. Ini RAM soldernya. Ini kemungkinan tempat RAM tambahan. Kita coba cek dulu. Buka saja, harusnya angkat. Ternyata sudah ada RAM-nya. Oke. Ini RAM, ini apa ini? Ini harusnya RAM juga ini. Apa sudah pernah ditambah orang atau tidak? Saya tidak cek tadi ya speknya apa. Jadi bagi teman-teman, kalau misalnya di sini aslinya kosong, ini bisa di-upgrade. Misalnya bawaannya 4 GB, upgrade saja jadi 8 GB ya, DDR4 ini, atau 16 GB DDR4 yang satu keping. Ini kemungkinan kosong sih sini, kemungkinan ya, karena ini sudah ada. Tapi di sini ini ketemu ini. Tadi kan saya bilang ini sudah pernah dibongkar ya. Kita buka sajalah. Tuh. Saya kan tadi sudah bilang ini laptop sudah pernah dibongkar. Ini buktinya sudah pernah dibongkar. Itu segelnya bolong sama itu segelnya borong. Tapi saya tidak tahu tadi mau diapain kok sampai baut ini dilepas. Kemudian saya cek untuk keyboardnya juga belum pernah diganti ya. Bagi yang pernah sering ganti keyboard pasti tahu. Yang plastik-plastik ini pasti dianya rusak kalau sudah pernah diganti. Ini plastik seperti rusak ya, hitam-hitam nih, tapi ini masih mulus, masih bawaan. Kemungkinan besar dia nambah RAM. Mungkin bisa dicari nanti ya di channel lain atau di Google. Ini RAM-nya beneran kosong atau tidak, tapi sepertinya ini kosong. Ini RAM aslinya ini 4, kemungkinan 4, jadi ditambah ya. Jadi 8 atau berapa nanti tambah orangnya. Jadi ini
tambahan, jadi RAM pun bisa di-upgrade ya. Jadi kesimpulannya itu laptop IdeaPad Slim 3 ini bisa di-upgrade, upgrade RAM bisa, nambah harddisk atau SSD SATA juga bisa. Ini sudah cukup besar 512 GB. Ini juga thermal padnya pasti tambahan, tidak mungkin seperti ini ya. Thermal padnya itu tidak mungkin seperti ini. Kalau saya pribadi ya, untuk teman-teman ya, kalau masang thermal pad itu, ini kan thermal pad ya, sebentar, ini kan ada kertas ya, saya tidak tahu gimana ceritanya. Kalau pernah ada yang bilang kertas seperti ini juga sebagai pendingin, saya sih masih agak kurang masuk akal ya, tapi ya mungkin ilmu saya kurang. Jadi kalau kita beli merek-merek ternama seperti itu, Samsung atau merek-merek lain, kan otomatis ada ininya nih. Nah, begitu kita mau masang thermal pad sendiri, takut karena kalau dibongkar ini segelnya hilang, ya kan, seperti itu katanya. Jadi dipasanglah seperti ini tadi. Nah, kan fungsi thermal pad ini mendinginkan IC seperti ini nantinya kan di dalam apa ini, di balik kertas ini. Cuman dia agak besar ya IC memorinya itu. Kalau thermal padnya seperti ini, terus kertas, terus baru IC-nya, otomatis kan terhalang. Kalau secara logika itu terhalang, jadi panasnya itu tidak langsung tersalurkan ke thermal pad. Kalau bagi saya pribadi ya, tuh teman-teman, itu dilepas saja sih. Kalau untuk merek-merek ternama itu sebenarnya tidak takut masalah garansi, artinya ya kita tuh istilah beli ada harga ada rupa, jadi ya tidak mungkin lah rasanya langsung mau rusak seperti itu. Atau kalau takut, ininya dilepas saja. Ini kan dilepas nih, apa namanya, kertasnya dilepas. Nanti ditempel di balik di sini, yang di belakang sini itu kan rata ada ya, tidak ada IC hitam ini. Ada IC-nya nih, IC seperti tadi cuma lebih besar. Jadi dia tidak hilang, dia tetap nempel di apa namanya, di SSD, tapi posisi di belakang. Jadi thermal pad kita pun langsung terkena ke IC-nya ya. Tapi bagi teman-teman yang ragu, takut apa namanya, garansi hilang, ya terserah ya, tapi itu saran pribadi dari saya. Jadi saya masih agak kurang paham kalau ada yang bilang, itu sekalian stiker, dianya juga berfungsi sebagai pendingin. Saya belum paham ya, tapi mungkin lah ilmu saya tidak sampai. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini kesimpulannya tetap bisa di-upgrade, bisa tambah harddisk atau SSD SATA, RAM pun bisa ditambahin. Insya Allah kosong nih aslinya karena RAM-nya ada di sini ya. RAM-nya itu ada di sini, RAM aslinya. Jadi ini bisa ditambah sampai 16 GB satu keping atau 32 satu keping ya. Ada sepertinya 32. Oh, ada. 32 satu keping ada sepertinya DDR4. Jadi terserah ya. Tapi dilihat juga mobonya ini kuat atau tidak. Cek di web resminya sampai berapa giga. Tapi kalau saran saya kalau mau tambah itu tambah saja 8 GB satu keping atau 16 GB satu keping. Rata-rata motherboardnya bisa semua. Nanti ini ada tutupnya. Pasang saja, tekan. Bentar. Kurang lurus saya pasang. Oke, sudah mantap. Jadi ini sudah terpasang dan benar. Oke teman-teman, seperti itu saja kesimpulannya, dan akan saya tutup kembali ini casingnya karena memang tidak mau ngapa-ngapain sih, mau cuman ngecek ini saja sama baut tadi ya. Ini saya akan tes lagi nih, dia ngehang lagi atau tidak dalam waktu beberapa menit, karena tadi sekitar 10 menitan dia ngehang. Saya takutnya baut yang kecil ini tadi yang lepas masuknya ke sini, jadi kipas tidak berputar.
Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.